Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Civa Deviana dengan NIM B100-184-13. Saya berasal dari kelas C. Di sini saya akan menerangkan tentang jurnal yang saya pilih yang berjudul Global Economic and Technological Trends in Human Resource Management Development dari Zurab Badri Iza dan Eka Terine. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pendahuluan yang berisi latar belakang. Seorang manajemen adalah orang yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas organisasi dan yang mengarahkan upaya karyawan organisasi untuk tujuan ini. Menurut sebagian besar penulis, manajemen melibatkan penerapan 5 fungsi utama. Ini termasuk perencanaan, organisasi, kepegawaian, kepemimpinan, dan kontrol. Manajemen sumber daya manusia atau SDM adalah proses perekrutan, pelatihan, evaluasi, dan kompensasi karyawan. Ini menjaga hubungan bisnis, kesehatan, keselamatan, dan keadilan karyawan. Untuk yang kedua dalam pendahuluan adalah tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi cara dan tren inovatif, perubahan global, ekonomi dan teknologi dalam manajemen sumber daya manusia. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang pembahasan materi. Tenaga kerja yang tidak seimbang adalah inovasi ekonomi lainnya. Ini sebagian karena semakin sedikit orang yang mencari pekerjaan. Selain itu, permintaan tenaga kerja tidak seimbang. Misalnya, tingkat pengangguran rata-rata katakanlah 5%, ditutupi oleh fakta bahwa tingkat pengangguran di antara lulusan perguruan tinggi jauh lebih tinggi, dan tingkat pengangguran di kalangan profesional perangkat lunak jauh lebih rendah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena sebagian besar pekerjaan yang diciptakan dalam perekonomian selama beberapa tahun terakhir tidak memerlukan pendidikan perguruan tinggi. Dan seperti yang dikatakan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja, ini kemungkinan besar akan terus berlanjut. Saat ini, faktanya adalah sebagian besar pekerja dipekerjakan di layanan yang jauh di bawah kompetisi mereka. Ini menjelaskan mengapa 70% responden mengatakan mereka terasingkan secara psikologis dari pekerjaan mereka. Tren teknologi, mungkin saja teknologi telah mengidentifikasi tren manajemen sumber daya manusia yang paling mutakhir. Misalnya, perusahaan konsultan Accenture memperkirakan bahwa outlet media sosial seperti LinkedIn menghasilkan hingga 80% rekrutan baru dalam waktu yang singkat. Dan ini dilakukan oleh manajer lini yang melewati Departemen SDM. Untuk yang kedua adalah metode penelitian. Penulis telah mempelajari pengalaman yang ada untuk penggunaan freelance, jejaring sosial, dan aplikasi internet yang efektif dan inovatif. Penulis menghubungkan mereka dengan sejumlah agen ekonomi makro dan menetapkan arahan serta garis besar untuk penelitian lebih lanjut. Lalu untuk yang terakhir adalah penutup yang berisikan hasil dan kesimpulan penelitian. Bekerja sama erat dengan manajer lini, manajer SDM telah membantu mencari karyawan, mempekerjakan, memberhentikan, mengelola, dan mengevaluasi karyawan. Namun demikian, ada tren dalam manajemen personalia yang secara substansial mengubah persepsi tentang seberapa baik pemberi pekerjaan mengatasi masalah mereka. Perlu dicatat bahwa gaya dan metode Departemen SDM telah berubah. Karena itu, banyak pengusaha yang memeriksa ulang organisasi tersebut fungsi SDM mereka. Banyak yang berencana menerapkan teknologi untuk mengimplementasikan sejumlah besar layanan bersama atau perjanjian transaksional. Mereka membuat divisi kepegawaian terpusat, yang memiliki staf di semua departemen perusahaan untuk membantu manajer lini dalam manajemen personalia. Jenis pusat SDM ini beroperasi melalui internet atau jaringan terpusat atau pusat panggilan terpusat. Mereka dimaksudkan untuk memberi para manajer dan karyawan bantuan khusus dalam manajemen personalia sehari-hari. Dimungkinkan juga untuk memiliki tim SDM perusahaan di perusahaan SDM. Ini membantu manajemen senior menyelesaikan masalah penting yang terkait dengan pengembangan aspek kepegawaian dari rencana strategis jangka panjang perusahaan. Sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.